Larantuka, sebuah kota kecil yang tenang, terletak paling ujung timur Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Memiliki sebutan lain yakni Kota Renya, yang memiliki arti kota yang senantiasa dilindungi Bunda Maria. Setiap tahunnya, ribuan peziarah akan datang dari berbagai penjuru dunia untuk mengikuti prosesi Semana Santa. Semana Santa atau Hari Baik adalah ritual perayaan Pekan Suci Paskah yang dilakukan selama 7 hari berturut-turut oleh umat Katolik di Larantuka, Flores Timur. Kata Semana Santa berasal dari bahasa Portugis, Semana yang berarti pekan atau minggu, dan Santa yang berarti suci. Secara keseluruhan, Semana Santa berarti Pekan Suci, yang dimulai dari Minggu Palma, Rabu Trewa atau Pengkhianatan, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, hingga perayaan Minggu Haleluya atau Minggu Paskah. Semana Santa merupakan ikon dari Flores Timur dan menjadi daya tarik tersendiri bagi peziarah maupun wisatawan. Setiap tahun, ribuan peziarah datang dari berbagai penjuru bumi mengikuti prosesi Semana Santa, khususnya di prosesi Jumat Agung. Kami menemui Raja Larantuka dan Bapak Uskup Larantuka untuk mendapatkan keaslian cerita yang lengkap mengenai awal mula Katolik tiba di Tanah Nagi atau sebutan lain untuk Flores Timur, dan bagaimana tradisi atau prosesi Jumat Agung mulai dijalankan. Rabu malam, usai general repetisi lagu Jumat Agung dan pengumuman penyanyi Ovos, kami menemui dinasti ke-22 Kerajaan Larantuka, Bapak Don Andreas Martinus Dias Vera de Godinho di Istana Raja. Raja Larantuka sendiri menjabat sebagai Presidential Conferia atau sukarelawan perwakilan dari dan ketua dari 13 suku yang ada di Larantuka. Kepada kami, Raja Don Andreas menjelaskan bagaimana Katolik, Semana Santa, dan Kerajaan Larantuka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nama saya Don Andreas Martinus Dias Vera de Godinho, DVG itu Dias Vera de Godinho. Dan jabatan kami secara turun-temurun sebagai Raja Kerajaan Larantuka dan sebagai Presidenti Conferia dan juga sebagai ketua suku-suku Semana yang ke-13 suku itu. Gelar ini kami tetap diwarisi kepada turun-temurun kami. Suku-suku kerabat itu diberi nama suku Semana. Itu ada 13 suku Semana, termasuk DVG juga. Jadi pada masa Prapaskah itu dari Rabu Abu sampai Rabu Trewa itu setiap suku melaksanakan wajib mengaji Semana pada masa Prapaskah. Dan hari ini baru ditutup oleh suku Fernandes Aikoli, Kapitan Jentera, sebagai pengawal kerajaan dan melaporkan bahwa pelaksanaan Pekan Semana ini sudah selesai, sudah berlangsung aman dan spiritualitas Maria dan Tuhan Yesus sudah tertanam jauh ke dalam sanubari umat atau masyarakat dalam Kerajaan Larantuka, sehingga warisan-warisan tradisi ini dijaga dan dipertahankan sehingga pengaruh luar datang pun tidak bisa merubah. Melainkan kami dari devosi menyesuaikan dengan liturgi. Misalnya contoh, sebelum pada hari Kamis, sebenarnya Tuhan Meninu diantar pada hari Kamis. Tapi dari paroki San Juan meminta supaya pengantaran Tuhan Meninu pada hari Jumat, karena malam Kamis Putih itu umat kosong di gereja. Sehingga dirubah menjadi hari Jumat pengantaran Tuhan Meninu ke sini. Jadi itu penyesuaian dari devosi dengan liturgi. Sebab
tujuan devosi itu adalah membawa umat kepada liturgi. Itu yang penyesuaian yang selama ini dilakukan. Kemudian liturgi juga menyesuaikan dengan kami devosi. Jadi kami berjalan bersama-sama dengan liturgi, devosi dan liturgi berjalan bersama-sama untuk mempertahankan iman umat Katolik yang ada. Raja Don Andreas menjelaskan, devosi Semana Santa sejak tahun 1773 sampai 1853, yakni sebanyak 80 tahun. Devosi ini tidak dibimbing oleh para padre atau para pastor yang merupakan perwakilan gereja. Oleh karena itu, Raja bersama para abdi dari Ordo Jesuit berinisiatif untuk melanjutkan devosi Semana Santa bersama para suku-suku. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Jadi pada awal kegiatan Semana Santa ini diawali pada 1854, di mana Raja berinisiatif bersama suku, waktu itu masih suku-suku kerabat dan konfreria, itu mau mempertahankan iman umat Katolik dalam wilayah kerajaan ini, sehingga terjadi adanya momen prosesi Jumat Agung, tapi di awalnya hanya 4 armida, 4 persinggahan. Tapi setelah melihat begitu banyak umat yang perlu diberikan pemahaman atau iman, sehingga mereka melaksanakan prosesi Jumat Agung. Awalnya dilakukan oleh suku-suku kerabat secara bergantian memikul salib keliling. Tapi waktu itu baru 4 armida, 4 persinggahan. Tapi setelah ada Raja melihat begitu banyaknya umat yang punya minat dan punya niat baik untuk mempertahankan iman umat Katolik, makanya ditetapkan menjadi 8 armida. Dan 8 armida ini juga disesuaikan dengan sejarah. Jadi armida pertama dari Mater Misericordia yang di Pantai Besar itu merupakan pertahanan Mada Barat. Dan yang kedua armida Tuan Meninu itu ada pertahanan Mada Timur. Jadi maksudnya pertahanan, ada yang pengaruh luar yang bisa menggoyahkan iman umat Katolik yang ada dalamnya. Demikian juga di Santo Filipus, Tuan Trewa, Mater Misericordia, Mestri de Campo, Santo Antonius, itu persinggahan ke-6, ke-7 di sini dan ke-8 di Tuan Ana. Selanjutnya kami menemui Uskup Larantuka, Monsignor Franciscus Kopongkung. Bertempat di pendopo pastoral Gereja Katedral Larantuka, Uskup Frans menjelaskan bagaimana Bunda Maria dan putranya Yesus menjadi tokoh sentral dalam devosi dan dalam kehidupan imam masyarakat Larantuka, Flores Timur. Saya Franciscus Kopongkung, Uskup Larantuka. Jadi kalau melihat tradisi yang sangat kuat di Larantuka, ini sebetulnya titik atau fokus keseluruhan perhatian itu tertuju kepada Bunda Maria dengan putranya Yesus. Di Larantuka punya sejarah, kan, bagaimana tokoh penting Bunda Maria hadir di Larantuka, masuk di dalam sejarah budaya dan juga sejarah kerajaan dan juga sejarah gereja kehidupan itu. Tokoh ini penting, Bunda Maria itu sangat sentral dalam kehidupan. Orang nomor 1 umat Katolik di Larantuka ini menuturkan kisah kehadiran patung Tuama atau Bunda Maria masuk menjadi bagian dari budaya kehidupan masyarakat, lalu masuk menjadi bagian dari kerajaan Larantuka di masa itu. Dari umat masa itu yang berkisah tentang kehadiran Tuan Mah di Larantuka. Ya, jadi datang seorang ibu
yang sangat ramah, datang ke pantai, berjumpa dengan seorang anak muda di sini pada masa itu. Lalu dia menjadi sebuah patung ikon yang bersejarah sampai sekarang ini dalam patung Tuan Ma. Mereka dapat di pantai yang menurut kisah mereka sebelumnya itu adalah ibu yang hidup, tapi berubah menjadi sebuah patung. Itu kisah tersendiri pada cerita rakyat pada masa itu dan juga sampai sekarang. Pertama, patung ini belum dikenal oleh masyarakat bahwa itulah patung Bunda Maria. Mereka belum tahu patung ini diarak ke rumah adat di sini. Jadi sejak awal sudah bersentuhan dengan budaya, sudah bersentuhan dengan adat di sini pada awalnya. Dia ada di rumah dari masyarakat asli, di Korke, di rumah adat lama di tempat itu. Sampai misionaris datang, Portugis. Baru tahu bahwa patung yang ada di rumah yang mereka selama ini, mereka dengan cara mereka menghormati dia, itu adalah Bunda Maria. Saat itulah mulai diperkenalkan bahwa ini adalah Bunda Maria. Itu di rumah adat. Dan dia masuk betul pada hati kehidupan dari umat dan masyarakat sini, baik budaya, kerajaan, dan juga pada keagamaan. Raja Ola Adobala dibaptis jadi Katolik. Saat itulah dia menyerahkan tongkat kerajaannya kepada Bunda Maria. Dengan serahkan tongkat kerajaan kepada Bunda Maria, resmi Bunda Maria lah yang memimpin kota ini, yang memimpin kerajaan ini. Bunda Maria menjadi ratu dari kerajaan Larantuka. Karena tongkat kerajaan diberikan kepada Bunda Maria. Dia juga menjelaskan bagaimana suku-suku Semana de Larantuka berbaur dalam tradisi devosi umat yang oleh misionaris Portugis dipandang baiknya, bagaimana iman itu bertumbuh dan berkembang. Di sini ada suku-suku Semana, suku-suku yang juga berperan dalam tradisi ini. Ada juga kerajaan. Ini berperan di dalam tradisi di Larantuka dalam kaitan dengan patung Bunda Maria Tuan Ma itu. Ini kehadiran suku-suku dan kerajaan itu berbaur menjadi satu di dalam tradisi devosi umat dan masyarakat di sini yang kemudian oleh misionaris Portugis dilihat bahwa ini cara baik, bentuk yang baik untuk bagaimana iman itu bertumbuh, berkembang dengan sarana-sarana yang lebih mudah dipahami oleh umat dan masyarakat di sini. Dengan kebiasaan adat budaya yang sudah ada dengan suku-suku, juga dengan peranan kerajaan, itu dibentuklah satu devosi, prosesi, di mana sampai pada puncak di sini sekarang yang kita kenal prosesi Jumat Agung, ini akan mengitari kota ini. Dari dua tokoh penting Larantuka, kami menggali dari sisi budaya dan akademis. Bapak Blasius Cornelius Rum Ribeiro, seorang guru di salah satu SMA di Flores Timur. Sama seperti Raja dan Bapak Uskup, Bapak Blasius Ribeiro yang juga seorang budayawan ini menuturkan, jika prosesi Semana Santa itu mengaitkan antara ritual, budaya, agama, dan sejarah. Beliau juga mengatakan jika pusat Semana Santa adalah Bunda Maria. Menurutnya, Maria juga dilihat sebagai leluhur masyarakat Larantuka. Nama saya Blasius Cornelius Rum Ribeiro. Saya berprofesi sebagai seorang guru, bertugas di SMA Negeri 1 Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Dalam ritual Semana Santa, saya sebagai salah satu suku Semana yang terlibat dalam kegiatan Semana Santa, dan saya juga pernah membuat penelitian tentang Semana Santa ini dalam judul skripsi saya tentang Memoria Passionis atau ingatan akan penderitaan Yesus dan religiusitas umat Larantuka.
Berbicara tentang Semana Santa, saya bisa mengatakan bahwa prosesi Semana Santa itu mengaitkan antara ritual atau tradisi, liturgi dan bagaimana peninggalan Portugis. Ya. Antara ritual, antara budaya dan agama itu saling ada keterkaitan. Bicara tentang Semana Santa, pusat perhatian kita pada figur Maria. Karena buat umat Larantuka, orang melihat selain Yesus sebagai yang utama, Maria juga dilihat sebagai leluhur. Pada awalnya, sekitar tahun 1510, dalam sejarah yang saya teliti, bahwa pada tahun itu ada pelayaran kapal Portugis dari arah Malaka menuju ke timur dan terdampar di pantai Lokea atau Kampung Penyu yang sekarang dalam masyarakat Larantuka disebut Lokea. Di situ dikisahkan bahwa seorang putra Raja Larantuka, seorang putra Larantuka yang bernama Resiona melakukan pencarian siput di pantai, dan dalam Alkisah dia menemukan bahwa ada seorang ibu yang bertemu dengan dia di pantai itu. Tetapi dalam percakapan, dalam hikayat yang berkembang di masyarakat, bahwa putra Resiona ini dalam pembicaraan dengan wanita cantik itu, tiba-tiba dia melihat bahwa pembicaraan dengan wanita cantik itu, dia tidak menemukan lagi wanita cantik, tetapi dia menemukan ada patung kayu yang terdampar. Dalam penelitian yang dilakukan untuk tugas akhir meraih gelar sarjana, Blasius Ribeiro menemukan adanya hubungan yang kuat antar kepercayaan masyarakat terhadap agama leluhurnya. Jauh sebelum Portugis masuk yang membawa serta agama Katolik, Maria sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat. Berbicara tentang Maria lah, saya mulai dari Maria tadi, bahwa dalam ritual awal masyarakat Larantuka itu, ketika Resiona menemukan Maria itu, pada waktu itu kekatolikan belum ada. Masyarakat masih hidup dengan kepercayaan leluhur dalam masyarakat, dan masyarakat menganut kepercayaan agama asli yang kita kenal dengan animisme dan dinamisme. Dalam situasi ini, putra Resiona ini menyampaikan kepada kepala kampung Lewonama atau sebutan untuk daerah Larantuka waktu itu. Lalu kepala suku memerintahkan untuk patung itu dibawa ke dalam rumah adat mereka yang mereka sebut dengan korke. Dalam kepercayaan masyarakat itu, mereka melihat bahwa patung ini mereka sembah, mereka hormati. Tetapi dalam kepercayaan masyarakat Lama Holot, mereka menyebut ini adalah Dewi, pemberian dari Rera Bulan Tanah Ikan, Dewa Langit dan Dewi Bumi. Tetapi bahwa dengan kepercayaan mereka, mereka sembah, bahwa mereka yakin bahwa yang mereka sembah ini memberikan banyak mujizat buat mereka, karena ketika mereka sakit, mereka menemukan kesembuhan. Tetapi ketika masuknya Portugis sekitar abad ke-16, ketika Portugis dibawa oleh kepala suku ke dalam kampung mereka dan menunjukkan di dalam korke bahwa ada patung yang mereka sembah selama ini yang diyakini sebagai sesuatu yang sakral, yang dihormati, Portugis dalam kepercayaan kekatolikan lalu menerangkan bahwa yang mereka sembah ini sebenarnya Maria yang ada dalam kepercayaan Katolik. Bapak Blasius Ribeiro menjelaskan apa saja yang dilakukan masyarakat Larantuka selama pekan Semana Santa. Pada ritual Semana Santa yang dimulai pada Minggu Palem, di sana umat semua diajak untuk memperingati bagaimana Yesus masuk di kota Yerusalem dan disambut sebagai raja. Pada Rabu Trewa, dalam kebiasaan masyarakat di Larantuka, ada sebuah tradisi yang namanya Trewa.
Trewa sendiri berarti terbelenggu. Rabu Trewa ini dimaknai sebagai ungkapan bunyi-bunyian kegaduhan yang diperingati sebagai di mana umat Yahudi menangkap Yesus di Taman Getsemani. Pada Rabu Trewa itu juga diadakan doa pada patung yang dalam masyarakat Larantuka disebut dengan patung Tuan Trewa atau Yesus yang terbelenggu. Prosesi Jumat Agung persiapan itu pada hari Kamis Putih diadakan upacara Muda Tuan. Muda Tuan itu sendiri berarti membuat kembali wajah Maria itu menjadi ceria. Memandikan Maria untuk ditaktakan di kapela itu. Upacara Muda Tuan itu sebenarnya dilakukan oleh konfreria bersama pengurusnya, bersama raja untuk boleh mentaktakan. Upacara ini diawali dengan pembukaan pintu Tuan Ma oleh raja dan selanjutnya mereka akan memberikan kesempatan kepada umat dan para peziarah untuk melakukan ritual cium tuan. Pada hari Jumat pagi hari, umat Katolik di Larantuka melakukan kunjungan selain ke Larantuka juga ke Pulau Seberang di Wure untuk melakukan cium tuan ke Tuan berdiri di sana. Yesus yang terbelenggu juga di Wure. Sementara umat di Larantuka dan para peziarah lagi mempersiapkan diri untuk melakukan prosesi laut dari pantai kota Rewido untuk diarak ke Armida kedua, perhentian kedua untuk ditaktakan patung Tuan Meninu di sana. Selanjutnya sesudah diadakan ritual cium Tuan Meninu, konfreria bersama seluruh pengurusnya dan bersama seluruh umat mempersiapkan diri untuk menghantar Tuan Ma dan Tuan Ana menuju ke gereja untuk dilakukan upacara lamentasi persiapan prosesi Jumat Agung Kadamalang. Dari sisi agama Katolik, Uskup Fransiskus mengatakan jika Semana Santa merupakan tradisi yang unik, di mana budaya dan agama disatukan dalam prosesi Semana Santa. Dengan armida perhentian itu, dan tempat perhentian itulah mempunyai nilai sejarah bagi suku-suku, komunitas-komunitas suku yang hadir pada armida itu, tempat perhentian. Ya. Di sini ada 8 tempat armida perhentian. Tapi itu adalah simbol dari kehadiran suku di armida itu, tempat di mana Bunda Maria akan singgah bersama dengan Tuan Ma. Nah, ini terus menerus tiap tahun dan itu dia menyatu dengan masyarakat, dengan umat, menyatu secara budaya, menyatu dari sisi kerajaan, karena dia adalah ratu,
dan menyatu secara iman. Nah, dan inilah prosesi ini berjalan dari tahun ke tahun. Nah, jadi figur utama sebetulnya di sana adalah bagaimana Bunda Maria hadir di kota ini, masuk dalam budaya lokal, masuk di dalam kerajaan, dan masuk di dalam gereja. Nah, di sini unik untuk Larantuka dengan tradisi dan juga devosi. Jadi kita tetap merayakan misteri iman. Semana Santa, ini pekan suci, kita merayakan misteri keselamatan kita melalui penderitaan Yesus, wafatnya di kayu salib, dan juga kebangkitannya. Ini kita rayakan secara liturgi. Umat masyarakat untuk memperkuat bagaimana liturgi itu dihayati dalam kehidupan, didukung dengan devosi mereka, maka berkembang ritual dengan prosesi yang tiap tahun itu diadakan. Dia mengakui jika gereja memiliki tugas yang berat untuk mempertahankan dan mewariskan tradisi ini. Apakah nilai spiritualnya tetap bisa dipertahankan dan tetap menarik untuk dilanjutkan oleh generasi Larantuka? Menurut Uskup Frans, gereja harus merawat keluarga-keluarga yang menjadi basis dari prosesi ini. Bagaimana tradisi dengan nilai-nilai ini diwariskan? Tugas berat memang mewariskan nilai tradisi. Tentu pertama-tama kita harus lihat bagaimana kita harus tetap menjaga, merawat keluarga-keluarga yang menjadi basis, menjadi dasar dari kehidupan. Itu adalah rumah tangga. Bagaimana rumah tangga yang ada dikatakan di Larantuka, tentu harapan saya tentu semua, karena kita semua ini lahir, tumbuh, kembang dari satu keluarga. Nah, bagaimana keluarga kita di tengah sekian banyak tantangan dirawat dengan baik, didampingi dengan baik, supaya dari situlah nilai-nilai itu hidup, bertumbuh, dan berkembang. Kepada kami, Uskup Frans membuka rahasianya. Jika selama menjabat sebagai Uskup Larantuka selama 22 tahun, sebanyak itu pula dirinya mengikuti prosesi Jumat Agung tanpa absen satu kali pun. Dan dia yakin tradisi ini akan terus berjalan karena anak-anak dan remaja Larantuka mengikuti ritual demi ritual dengan khusyuk dan baik. Saya menjadi uskup sekarang, saya sudah 22 tahun. Saya belum pernah absen untuk ikut prosesi keliling selama 22 tahun. Posisi saya di dalam barisan memang berubah-ubah, sehingga orang tidak tahu saya ada di mana. Tapi saya melihat ketika orang antri ke kapela untuk menghormati Bunda Maria, anak-anak kecil banyak yang berlutut juga menuju ke patung arca Bunda Maria. Ini anak kecil. Lalu anak-anak muda dalam prosesi nanti juga Jumat ini menyaksikan ada banyak sekali anak-anak muda yang ikut prosesi keliling kota. Tidak hanya orang tua sedikit, banyak anak-anak muda. Maka saya melihat bahwa mereka mewarisi ini, dan untuk saya ke depan itu akan perkembangan yang bagus dalam diri generasi muda. Sementara penjabat Bupati Flores Timur Doris Alexanderihi mengatakan, pemerintah mendukung penuh dan melindungi kegiatan yang dilakukan masyarakat, baik di bidang sosial, budaya, maupun keagamaan. Terkait dengan prosesi Semana Santa, Pemkab Flores Timur terlibat penuh dengan menjadi panitia perayaan bersama gereja, kerajaan, dan masyarakat. Terima kasih kepada teman-teman RRI dari Jakarta atas waktunya. Saya harus menyampaikan terima kasih karena sinergitas ini membuat kami Flores Timur dapat diwartakan secara dunia. Pemerintah daerah sejak hadirnya di bumi Flores Timur ini
selalu mendukung semua kegiatan kepemerintahan, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan keagamaan maupun sosial budaya adat istiadat yang ada. Hal Samana Santa ini, pelaksanaan ini ratusan tahun yang lalu dan dipertahankan menjadi satu ikon religius tua yang ada di Indonesia, yang hanya ada di bumi Lewatana Flores Timur ini. Pemerintah berpartisipasi aktif untuk tetap mendukung kehadiran keuskupan, gereja, kehadiran raja, kehadiran suku, kehadiran semua suku. Pemerintah bersama-sama, baik dalam bentuk kegiatan kepanitiaan maupun terlibat langsung untuk menyediakan berbagai hal demi suksesnya acara penyelenggaraan Samana Santa itu. Jadi pemerintah sangat mendukung penuh kegiatan keuskupan dan kegiatan dari suku raja yang ada ini. Doris Rihi mengemukakan, pemerintah telah menetapkan Samana Santa menjadi wisata religi karena prosesi tersebut hanya satu-satunya di Indonesia. Rencana kedepannya kita sudah tetapkan Samana Santa ini menjadi satu kegiatan wisata religius bagi semua umat Katolik di mana saja berada. Lalu yang berikut, untuk mempertahankan, tentu tidak hanya peran dari pemerintah daerah, tapi peran dari semua pihak. Pihak gereja juga sangat berperan, dari pihak orang tua, suku, raja juga sangat berperan. Kenapa hal ini diyakini bisa bertahan? Oleh karena kegiatan Samana Santa ini merupakan suatu pokok yang dapat menyatukan umat Katolik itu untuk hadir. Terkait dengan hal ini, Uskup Frans mengatakan, jika Larantuka tidak bisa menghindari perkembangan zaman. Tugas gereja dan masyarakat adalah menjaga tradisi ini tetap memiliki makna religius di dalamnya, tidak hanya menjadi objek wisata semata. Tradisi ini terbuka bagi siapapun yang ingin mengambil bagian di dalamnya, tetapi harus tetap menjaga nilai-nilai yang diwariskan. Ya, kita tentu tidak menghindari perubahan dan perkembangan ya ke depan. Tapi intinya, apapun perubahan, kita tetap berpegang pada intisari, pada isi dari baik liturgi maupun devosi yang mentradisi. Kita harus tetap pegang pada isinya apa, supaya jangan berkembang sedemikian akhirnya nampak keluar itu yang luarnya. Nah, yang contoh katakan bahwa nanti yang terjadi itu adalah di sini daerah pariwisata, daerah wisata religius. Boleh saja karena kondisi perkembangan, tapi kita sebagai umat Tuhan jangan meninggalkan makna rohani dari tradisi itu hanya kepentingan kita mau ekspos supaya makin banyak orang datang. Kita tidak larang siapapun datang. Kita berharap setiap orang datang tentu dengan wujud masing-masing, dengan niat masing-masing. Bahwa dia berkembang kemudian karena perubahan zaman, dia akan menjadi satu kota yang tidak bisa tidak terhindar dari perkembangan, di mana di sini menjadi pusat wisata religius. Ini perkembangan. Tugas kami, tugas kita adalah tidak boleh meninggalkan isi iman rohani dari tradisi itu, apapun perkembangan ke depan, supaya jangan kita menjadi kota yang kemudian hanya di luar yang mewah, yang menarik, tapi di dalamnya kosong. Itu jangan. Dalam upaya melestarikan tradisi ini agar tidak punah, pemerintah saat ini tengah memikirkan satu upaya pelestarian melalui produk hukum, termasuk soal muatan lokal di lembaga pendidikan. Itu bisa juga dilakukan, semakin dipertimbangkan. Ada banyak masukan, selain mulau juga ada upaya untuk menyatukan dalam satu produk aturan, baik perda. Tapi kita juga harus melihat dia punya jangkauan, tugas dan tanggung jawab hadirnya perda itu sendiri. Tetapi intinya tidak sebatas produk hukum yang kita keluarkan, yang penting ada kesepakatan dari semua kita untuk mempertahankan devosi Samana Santa itu.
Sebagai anggota suku Semana, Blasius Ribeiro mengharapkan agar seluruh peziarah yang datang tidak hanya merenungkan peristiwa kematian Yesus, namun kisah hidup Yesus seluruhnya yang tertuang dalam prosesi di 8 Armida. Tradisi ini menjadi sebuah warisan yang perlu dilestarikan. Karena antara ritual, budaya, dan liturgi gereja itu punya kaitan. Tidak terlepas antara budaya dan agama, dan orang Larantuka hidup dengan devosi. Devosi harus bersumber kepada liturgi. Antara liturgi dan devosi tidak bisa dipisahkan. Keinginan Raja Don Andreas dan harapan Bapak Blasius Ribeiro adalah menjadi harapan semua masyarakat Larantuka. Dan harapan Bapak Uskup Franz menjadi harapan seluruh umat Katolik di Indonesia untuk bagaimana tetap mempertahankan sebuah tradisi yang unik. Gabungan dari ritual keagamaan, budaya, dan kepercayaan lokal masyarakat setempat, potensi wisata yang dimiliki menyatu dalam sebuah karya seni yang indah, menyentuh, dan religius. Dari Kota Renya Larantuka, Tim Liputan Dokumenter RRI melaporkan.